Shalom. Renungan kali ini berjudul Pola Perjanjian Lama untuk Keselamatan Perjanjian Baru oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Dalam seluruh pembahasan sejauh ini, kita sudah berbicara mengenai doktrin yang disebut doktrin pelbagai pembaptisan. Jamak, Ibrani 6 ayat 2. Perjanjian Baru sebenarnya mengacu pada 4 tipe baptisan. Pertama, baptisan Yohanes Pembaptis. Kedua, baptisan Kristen dalam air. Ketiga, baptisan kesengsaraan. Keempat, baptisan dalam Roh Kudus. Dari 4 tipe baptisan ini, 2 yang paling langsung berhubungan dengan pengalaman semua orang percaya Kristen dalam dispensasi masa kini atau periode sekarang adalah yang kedua dan keempat, yakni baptisan Kristen dalam air dan baptisan dalam Roh Kudus. Untuk alasan ini, kita sudah mengkonsentrasikan perhatian kita pada 2 bentuk baptisan ini. Sudah tiba waktunya kita melihat bagaimana keduanya berhubungan satu sama lain dan dengan bagian-bagian lain dari rencana dan pemeliharaan Allah bagi orang-orang Kristen. Kita bisa mengajukan pertanyaan, apa bagian yang diperankan baptisan dalam air dan baptisan dalam Roh Kudus dalam rencana keseluruhan Allah bagi semua orang percaya Perjanjian Baru? Kita akan melakukan pendekatan pada pertanyaan ini seperti yang sering digunakan oleh penulis-penulis Perjanjian Baru. Kita akan melihat pembebasan Allah atas Israel keluar dari Mesir sebagai pola pembebasan dari perbudakan dosa dan Satan yang ditawarkan kepada seluruh umat manusia melalui Yesus Kristus. Kita akan fokus pada 3 ciri spesifik pembebasan Israel keluar dari Mesir dan menggunakan ini untuk mengilustrasikan 3 elemen utama dalam keselamatan yang disediakan bagi semua orang melalui Kristus. Pertama, Allah mengutus Musa, seorang pembebas yang Ia tetapkan kepada Israel di mana mereka berada dalam kesengsaraan dan perbudakan di Mesir. Di sana Ia menyelamatkan dari murka dan penghakiman melalui iman mereka dalam darah korban yang Ia sudah tetapkan, domba Paskah. Dalam Perjanjian Baru, Yohanes Pembaptis, pendahulu yang diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Kristus, memperkenalkan Dia dengan kata-kata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes 1 ayat 29. Jadi Ia memproklamirkan Yesus sebagai juru selamat yang ditetapkan, yang melalui pengorbanan, kematian, dan pencurahan darahnya menggenapi semua yang sudah dinubuatkan sebagai domba Paskah. Melihat kembali pada kematian dan kebangkitan Kristus, Paulus berkata, "Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus." 1 Korintus 5 ayat 7. Domba Paskah memberi pembebasan sementara bagi Israel dari perbudakan fisikal. Pengorbanan Yesus Kristus memberi keselamatan kekal bagi semua yang menaruh iman mereka dalam curahan darahnya sebagai perdamaian untuk dosa-dosa mereka. Bukan tujuan Allah bagi Israel untuk tinggal lebih lama lagi di Mesir. Pada malam yang sama, Paskah dikorbankan, Israel mulai keluar, bukan lagi sebagai budak rakyat jelata, namun tentara dengan urutan pangkat. Ada urgensi dalam semua yang mereka lakukan. Mereka mengambil roti tidak beragi mereka. Mereka berbaris dengan tergesa-gesa. Pinggang diikat dan tongkat di tangan mereka. Dengan cara yang sama, Allah menemui orang berdosa di dunia dan menyelamatkannya dari perbudakan. Namun Allah tidak meninggalkan orang berdosa di sana. Ia memanggilnya keluar ke dalam cara hidup baru, kehidupan terpisah dalam kekudusan. Paulus menggambarkan 2 tahap berikut dalam pembebasan Israel dari Mesir. "Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut.
Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. 1 Korintus 10 ayat 1-4. Sedikit lebih jauh dalam pasal yang sama, Paulus menghubungkan pengalaman Israel ini dalam Perjanjian Lama dengan pengalaman orang Kristen dalam Perjanjian Baru. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. 1 Korintus 10 ayat 6. Semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh atau pola perilaku dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba, dispensasi zaman sekarang. 1 Korintus 10 ayat 11. Dengan kata lain, Paulus berkata pengalaman Israel dalam Perjanjian Lama ini bukan hanya peristiwa sejarah menarik di masa lalu, namun juga mengandung pesan mendesak dan penting bagi kita sebagai orang Kristen pada zaman sekarang. Secara khusus dicatat melalui pengarahan ilahi sebagai pola perilaku yang Allah ingin secara hati-hati dilakukan oleh semua orang percaya Kristen pada masa kini atau dispensasi zaman sekarang. Dengan pemikiran ini, mari kita membahas dengan hati-hati contoh atau pelajaran apa yang Paulus letakkan di hadapan kita dalam 4 ayat pertama dalam pasal 10. Pertama, kita melihat satu kata sangat pendek, semua, namun penting, digunakan 5 kali. Paulus berkata, "Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus." 1 Korintus 10 ayat 1-4. Secara jelas, Paulus menekankan agar semua contoh atau pola ini diikuti oleh semua orang percaya Allah. Allah tidak meninggalkan ruang untuk pengecualian. Hal-hal ini adalah untuk semua umatnya. Apa pola khusus yang kepadanya Paulus mengacu? Ada 4 pengalaman. Pertama, semua berada di bawah perlindungan awan. Kedua, semua telah melintasi laut. Ketiga, mereka semua makan makanan rohani yang sama. Keempat, mereka semua minum minuman rohani yang sama. 4 pengalaman ini juga diikuti oleh umat Allah hari ini. Pertama, berada di bawah perlindungan awan. Kedua, melintasi laut. Ketiga, makan makanan rohani yang sama. Keempat, minum minuman rohani yang sama. Bagaimana 4 pola ini berhubungan dengan pengalaman orang-orang percaya pada masa kini atau dispensasi sekarang? Apa pelajaran dari mereka untuk kita sebagai orang Kristen hari ini? Kita perhatikan, pertama, bahwa 4 pengalaman ini secara alamiah masuk ke dalam 2 pasangan yang berbeda. 2 pertama, di bawah perlindungan awan dan melintasi laut, adalah 1 pengalaman yang terjadi hanya sekali. 2 pasangan kedua, makan dan minum makanan dan minuman rohani, adalah pengalaman yang berlangsung terus-menerus dan diulang secara reguler sepanjang waktu. Mari kita mulai dengan pasangan pengalaman pertama yang terjadi hanya sekali. Berada di bawah perlindungan awan dan melintasi laut. Kunci untuk mengerti ini diberikan melalui frasa berbeda yang Paulus gunakan dalam hubungannya dengan mereka. Ia berkata, "Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut." Ayat 2. Dengan jelas, karenanya,
Dua pengalaman ini sesuai dengan dua bentuk baptisan yang Allah telah tahbiskan bagi semua orang Kristen masa kini atau dispensasi sekarang. Apa dua bentuk baptisan yang dipresentasikan oleh dua pengalaman ini? Dalam terang pembelajaran kita sebelumnya, mudah bagi kita memberi jawabannya. Baptisan dalam awan bagi Israel berhubungan dengan baptisan dalam Roh Kudus bagi orang Kristen. Baptisan dalam laut bagi Israel berhubungan dengan baptisan dalam air bagi orang Kristen. Jika kita sekarang mempelajari detail dari dua pengalaman Israel ini, kita akan melihat bagaimana cocoknya setiap pengalaman itu sebagai pola pengalaman bagi orang Kristen hari ini. Catatan histori Israel berada di bawah perlindungan awan dan melintasi laut digambarkan dalam kitab Keluaran. Setelah pengorbanan domba Paskah di Mesir, orang-orang Israel mulai keluar dari Mesir pada malam yang sama. Ketika mereka sampai di Laut Merah, mereka secara mujizat melewatinya seperti di tanah kering. Yang pertama disebutkan mereka melintasi di bawah perlindungan awan ditemukan dalam Keluaran 13 ayat 20-21. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Paulus berkata, semua nenek moyang kita berada di bawah perlindungan awan. 1 Korintus 10 ayat 1. Ini mengarahkan kita untuk mengerti bahwa pada titik tertentu perjalanan Israel keluar dari Mesir, awan supernatural unik ini turun ke atas mereka dari atas dan tinggal terus di atas mereka. Dengan jelas awan ini terlihat bagi Israel dan dalam dua bentuk. Pada siang hari, awan memberi bayangan dari panas matahari. Pada malam hari, tiang api memberi terang dan kehangatan dalam gelap dan dingin malam. Pada siang dan malam, memelihara Israel dengan pengarahan dan tuntunan ilahi. Ada dua fakta lebih jauh diungkapkan mengenai awan ini. Pertama, Allah sendiri, Yahweh, secara pribadi hadir di dalam awan. Kedua, awan ini berguna untuk memisahkan dan melindungi Israel dari orang-orang Mesir. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu liwat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Keluaran 14 ayat 19-20. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Keluaran 14 ayat 24. Dari peristiwa ini kita melihat bahwa Allah sendiri, Yahweh, malaikat Allah dalam awan dan bergerak dalam awan. Dalam awan ia bergerak di atas Israel dari depan mereka ke belakang mereka, dan dalam awan ia menjadi perantara hadiratnya di antara Israel dan orang-orang Mesir untuk memisahkan dan melindungi umatnya dari musuh mereka. Awan memiliki arti dan efek yang sangat berbeda bagi orang-orang Mesir. Bagi orang-orang Mesir, awan dan kegelapan. Namun bagi Israel, memberi terang pada malam hari. Keluaran 19 ayat 20. Awan ini kegelapan bagi Mesir, manusia dari dunia ini. Namun terang bagi Israel, umat Allah. Lebih jauh, ketika siang hari tiba, awan bahkan lebih menakutkan bagi orang-orang Mesir. Seperti kita baca sebelumnya, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir,
lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Keluaran 14 ayat 24. Kita sudah mengatakan bahwa awan ini adalah gambaran baptisan dalam Roh Kudus. Mari kita sekarang mengemukakan secara singkat dalam urutan fakta-fakta yang kita tahu mengenai awan ini dan melihat betapa sempurnanya setiap dari itu diaplikasikan pada baptisan dalam Roh Kudus. Awan ini turun ke atas umat Allah dari atas, keluar dari surga. Bukan hanya pengaruh yang tidak bisa dilihat atau invisible, namun terlihat jelas. Memberi bayangan atau perlindungan dari panas pada siang hari dan terang dan kehangatan pada malam hari. Memberi umat Allah arah dan tuntunan ilahi sepanjang perjalanan mereka. Di dalam awan ada hadirat Tuhan Yahweh sendiri. Dan dalam awan Tuhan datang secara pribadi untuk menyelamatkan umatnya dari musuh-musuh mereka. Awan memberi terang kepada umat Allah, namun bagi musuh-musuh mereka, awan yang sama sesuatu yang gelap dan menakutkan. Awan datang di antara umat Allah dan musuh-musuh mereka, memisahkan dan melindungi mereka. Mari kita sekarang melihat bagaimana sempurnanya setiap fakta-fakta ini berhubungan dengan baptisan Roh Kudus dan apa arti pengalaman ini bagi umat Allah pada masa kini atau dispensasi sekarang. Baptisan dalam Roh Kudus adalah hadirat Allah sendiri turun atas umatnya dari sorga, membungkus dan membenamkan mereka. Baptisan dalam Roh Kudus terlihat jelas dan efeknya yang dihasilkan bisa dilihat dan didengar. Roh Kudus yang datang dengan cara ini adalah penghibur yang diutus untuk umatnya. Ia menyediakan bayangan dari panas, terang dan kehangatan di tengah kegelapan dan dingin. Roh Kudus menyediakan umatnya dengan pengarahan dan tuntunan ilahi sepanjang ziarah duniawi mereka. Di dalam pengalaman ini terkandung hadirat Tuhan sendiri yang sesungguhnya, karena Yesus berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku sendiri secara pribadi datang kembali kepadamu." Yohanes 14 ayat 18. Yohanes 14 ayat 18. Baptisan dalam Roh Kudus membawa terang surgawi kepada umat Allah. Namun kepada orang-orang dari dunia ini, pengalaman supernatural ini tetap gelap, tidak bisa dimengerti, bahkan menakutkan. Seperti Paulus berkata, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. 1 Korintus 2 ayat 14. Baptisan dalam Roh Kudus sebagai pengalaman spiritual menandai pemisahan yang menentukan antara umat Allah dan orang-orang dari dunia ini. Keduanya memisahkan dan melindungi umatnya dari pengaruh dosa dan korup dari dunia ini. Mari kita sekarang kembali ke baptisan dalam laut. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguatkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Keluaran 14 ayat 21-22. Setelah ini kita membaca bagaimana orang-orang Mesir mencoba mengikuti Israel melalui Laut Merah. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi, berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Keluaran 14 ayat 27. Berdampingan dengan peristiwa dalam Keluaran ini, kita harus juga membaca komentar atas peristiwa ini dalam Perjanjian Baru. Karena iman, maka mereka atau Israel telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering.
sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Ibrani 11 ayat 29. Dalam terang nas-nas ini, kita sekarang bisa mendaftar fakta-fakta utama yang diungkapkan mengenai melintasinya Israel melalui Laut Merah dan melihat bagaimana sempurnanya setiap dari itu diaplikasikan dalam baptisan Kristen dalam air. Melintasinya Israel melalui Laut Merah dimungkinkan hanya melalui perlindungan supernatural kuasa Allah. Orang-orang Israel bisa memperoleh perlindungan ini hanya melalui iman mereka. Pertama, air laut terbuka dan lalu tertutup melalui tindakan iman di pihak Musa, dan seluruh Israel bisa melintasi hanya melalui iman. Orang-orang Mesir mencoba melakukan hal yang sama, namun tanpa iman, tidak diselamatkan melainkan musnah. Israel masuk ke dalam air laut, melintasi air, dan keluar lagi dari air. Dengan melintasi air laut, Israel akhirnya dipisahkan dari Mesir dan dari ancaman kekuasaan Mesir atas mereka. Israel keluar dari air mengikuti pemimpin baru untuk hidup berdasarkan hukum baru dan untuk berbaris menuju tujuan yang baru. Mari kita sekarang melihat bagaimana sempurnanya setiap dari fakta-fakta ini sesuai dengan baptisan Kristen dalam air dan apa arti pengalaman ini bagi umat Allah pada masa kini atau dispensasi sekarang. Baptisan Kristen dalam air dimungkinkan bagi orang percaya hanya melalui kematian dan kebangkitan supernatural Yesus Kristus. Baptisan Kristen efektual hanya melalui iman pribadi di pihak orang percaya. Barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Mereka yang melakukan ketetapan atau ordonansi ini tanpa iman pribadi seperti orang-orang Mesir memasuki Laut Merah, tindakan mereka tidak menyelamatkan mereka, memusnahkan mereka. Dalam setiap kasus di mana baptisan dalam air digambarkan dalam Perjanjian Baru, orang yang dibaptis masuk ke dalam air, melintasi air, dan keluar lagi dari air. Baptisan dalam air dimaksudkan oleh Allah untuk memisahkan orang percaya dari dunia dan dari kekuasaan dunia atasnya. Setelah baptisan, orang percaya diarahkan oleh Allah ke dalam hidup baru dengan pemimpin baru, hukum-hukum baru, dan tujuan baru. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Roma 6 ayat 4. Kita sudah melihat bahwa dalam pembebasan mereka dari Mesir, umat Allah di bawah Perjanjian Lama dibagi dalam dua pengalaman. Mereka semua melintasi di bawah perlindungan awan dan melalui laut, dan mereka semua dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mari kita membahas dengan singkat dua pengalaman ini dalam rencana total keselamatan Allah bagi umatnya. Allah membebaskan umatnya di Mesir melalui iman mereka dalam darah pengorbanan Paskah. Namun, begitu Allah sudah menyelamatkan umatnya di Mesir, Ia tidak lagi membiarkan mereka tinggal di sana. Sebaliknya, Ia memanggil mereka berbaris keluar pada malam yang sama mereka dibebaskan dengan tergopoh-gopoh, dengan pinggang mereka diikat, bukan lagi budak rakyat jelata, namun sekarang pasukan tentara siap untuk perang. Ketika orang-orang Mesir berbaris mengejar orang-orang Israel dengan maksud membawa mereka kembali ke dalam belenggu, dua tahap pembebasan Allah bagi umatnya, mereka melewati di bawah perlindungan awan dan melalui laut. Dengan dua pengalaman ini, Allah mencapai dua tujuan utama bagi umatnya. Pertama, Ia menuntaskan pembebasan mereka keluar dari belenggu Mesir. Kedua, Ia membuat persiapan yang diperlukan untuk kehidupan baru kemana Ia memimpin mereka. Semua ini adalah pola rencana pembebasan Allah atau keselamatan untuk umatnya pada masa kini, dispensasi sekarang.
Setelah pengalaman keselamatan, hari ini Allah masih memanggil orang berdosa keluar dari hidup lamanya, kebiasaan lamanya, dan hubungan-hubungan lamanya. Panggilan untuk keluar dan dipisahkan ini seperti panggilan Allah kepada Israel untuk keluar dari Mesir. Karena Paulus berkata kepada orang-orang Kristen, "Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa." 2 Korintus 6 ayat 17-18. Hari ini, Satan, Allah dari dunia ini, masih sama seperti yang dilakukan Firaun, mengejar dan memburu umat Allah, sementara mereka keluar dari kekuasaannya dan membawa mereka kembali ke bawah belenggu dan perbudakannya. Karena ini Allah membuat bagi umat percayanya hari ini 2 kali lipat pemeliharaan sesuai dengan 2 kali lipat baptisan Israel dalam awan dan dalam laut. Allah mentahbiskan bahwa setelah keselamatan, semua umat percayanya harus dibaptis dalam air dan dalam Roh Kudus. Dengan 2 kali lipat baptisan ini, maksud Allah agar umatnya pada akhirnya dibebaskan dari hubungan dan kekuasaan dunia ini, dan agar jalan kembali ke dalam hidup lama selama-lamanya ditutup di belakang mereka. Pada waktu yang sama, Allah juga menyediakan pemeliharaan yang diperlukan untuk kehidupan baru yang Ia ingin memimpin umatnya masuk ke dalamnya. Mari kita sekarang membahas secara singkat 2 pengalaman lain yang Allah tahbiskan bagi semua umatnya di bawah perjanjian lama, makan makanan rohani yang sama dan minum minuman rohani yang sama. Tidak seperti baptisan yang tidak pernah diulang, makanan dan minuman mempresentasikan pemeliharaan Allah terus-menerus, dari mana umatnya mengambil bagian secara reguler setiap hari sampai mereka menyelesaikan perjalanan ziarah mereka 40 tahun di padang belantara. Makanan rohani yang Allah tahbiskan bagi Israel adalah mana yang turun kepada mereka setiap pagi. Israel hidup dengan makanan supernatural ini sepanjang 40 tahun ziarah mereka melalui padang belantara. Berbicara mengenai ini dalam perjanjian baru, Paulus menggambarkannya sebagai makanan rohani. Dengan kata lain, Paulus mengindikasikan bahwa bagi kita sebagai orang Kristen, mana ini bukan makanan alamiah yang kita harus beri makan tubuh kita, namun spiritual, makanan supernatural yang dengannya kita memberi makan jiwa kita. Lalu apa makanan spiritual, supernatural orang Kristen? Kristus memberi kita jawabannya. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Makanan rohani yang ditetapkan oleh Allah bagi semua orang percaya pada masa kini atau dispensasi sekarang adalah firman Allah. Sementara kita memberi makan firman tertulis Allah melalui iman, kita menerima di dalam tubuh kita kehidupan ilahi dari firman pribadi, yaitu Yesus Kristus sendiri. Karena Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga." Yohanes 6 ayat 51. Jadi, melalui firman tertulis, firman pribadi, roti hidup dari sorga turun untuk memberi makan jiwa orang percaya. Ordonansi atau ketetapan untuk mengumpulkan mana oleh Israel dinyatakan dalam Keluaran 16. Ada 3 poin utama. Pertama, dikumpulkan secara reguler. Kedua, dikumpulkan secara individual. Ketiga, dikumpulkan di pagi hari. 3 prinsip yang sama diaplikasikan kepada orang percaya pada masa kini atau dispensasi sekarang. Setiap orang Kristen butuh memberi makan dari firman Allah secara reguler,
secara individual, dan di pagi hari. Terakhir, ada minuman rohani umat Allah yang ditetapkan. Bagi Israel dalam Perjanjian Baru, minuman ini adalah sungai yang mengalir keluar dari batu karang. Dan Paulus mengatakan pada kita, batu karang itu adalah Yesus Kristus. 1 Korintus 10 ayat 4. Bagi orang Kristen, minuman yang setara ilahi ditetapkan adalah sungai Roh Kudus, mengalir dari dalam dirinya terdalam. Karena Kristus berkata mengenai Roh Kudus, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yohanes 7 ayat 37-38. Bagi Israel, sungai ini mengalir keluar dari batu karang yang dipukul. Bagi orang Kristen hari ini, sungai ini mengalir keluar dari juru selamat yang dipukul. Karena kematian penebusannya di kayu salib yang membeli bagi semua orang percaya kepenuhan Roh Kudus yang mendiami. Baptisan awal dalam Roh Kudus adalah pengalaman sekali untuk selama-lamanya yang tidak perlu diulang. Namun minum dari sungai Roh yang sekarang mengalir dari dalam adalah yang setiap orang percaya perlu lakukan secara reguler, seperti Israel minum dari batu karang di padang pasir. Untuk alasan ini, Paulus menggunakan continuing tense, suatu aksi yang sedang berlangsung, ketika ia berkata, tetapi, terus-menerus, hendaklah kamu penuh dan dipenuhi dengan Roh. Efesus 5 ayat 18. Memberi makan firman Allah terus-menerus dan minum Roh Allah esensial bagi hidup berkemenangan dan keberhasilan. Israel sudah punah di padang belantara tanpa mana mereka setiap hari mereka dari surga dan air kehidupan dari batu karang. Orang percaya hari ini tidak lebih kurang bergantung pada mana firman Allah setiap hari dan kepenuhan setiap hari dan dipenuhi ulang Roh Allah. Mari kita sekarang mengaplikasikan pola lengkap ke pengalaman orang Kristen masa kini atau dispensasi sekarang. Allah sudah mentahbiskan bagi setiap orang percaya hari ini 5 pengalaman. Setiap dari itu menjadi contoh pengalaman Israel dalam Perjanjian Baru. Pertama, keselamatan melalui iman dalam darah Yesus Kristus. Kedua, baptisan dalam Roh Kudus. Ketiga, baptisan dalam air. Keempat, memberi makan firman Allah setiap hari. Kelima, minum Roh Allah dari dalam setiap hari. Dari 5 pengalaman ini, 3 pertama, keselamatan, baptisan dalam air, dan baptisan dalam Roh terjadi hanya sekali dan tidak perlu diulang. 2 terakhir, memberi makan dengan firman Allah dan minum Roh Allah, adalah pengalaman yang orang percaya harus terus-menerus praktikkan secara reguler setiap hari sepanjang ziarah duniawinya. Amin.